Bab 59, melihatnya hancur. Meeting hari itu berlangsung cukup menegangkan, ada masalah di lapangan juga kerugian di beberapa aspek, membuat Dipta tidak bisa menahan emosinya dan terus menyerang mereka-mereka yang tidak kompeten. Memang dia sudah mendengar sedikit banyak dari Radit tentang kinerja orang-orang dalam proyek tersebut, namun dia tidak pernah menyangka jika kenyataannya lebih buruk dari yang dilaporkan Radit. Radit sejak tadi juga menjadi sangat fokus dan mencatat semua hasil meeting dan semua yang diperintahkan Dipta untuk dievaluasi. "Pak Dipta, ada pesan dari Ibu Safira," ucap Radit yang baru membuka ponselnya. Dia menyerahkan ponselnya kepada Dipta, Dipta membacanya dengan kening yang mengernyit-ngernyit. "Saya meninggalkan ponsel di ruangan," ucap Dipta lalu memilih bergegas menuju ke ruangannya. Dipta membuka ponselnya. Ada beberapa pesan dari Safira, Saki dan Mama Laras. Dipta mengernyit saat membuka pesan Saki. Wanita itu sudah pergi ke rumah mamanya karena permintaan mendesak mamanya, lalu saat membuka pesan Safira, Safira mengatakan mamanya mengamuk dan menyebut-nyebut Saki namun tidak tahu apa masalahnya, dia meminta Dipta Urituk cepat pulang juga sedang Saki sudah menuju ke rumahnya. Hingga saat dia membuka pesan dari amanya, jantungnya seolah berhenti berdetak, napasnya tercekat membaca rentatan pesan penuh umpatan untuk Saki. "Pulang sekarang, Dipta. Mama ingin bicara. Istri kamu benar-benar wanita murahan. Takdir bahkan menunjukkannya pada Mama. Tinggalkan dia sebelum kamu yang hancur. Dia hanya memanfaatkan kamu. Wanita jalaang itu. Mama tidak akan pernah ikhlas menerimanya sebagai menantu. Menjikan, dengarkan ini, Dipta. Kamu benar-benar telah terpedaya oleh wanita ular itu." Sebuah voice note yang mengakhiri pesan dari mamanya. Dipta menekan tombol play dan mendengarkan suara Saki yang mengalun dengan lantang dengan pada angkuh, dibalas juga dengan arah putri yang kembali menegaskan maksud ucapan Saki. Dipta memejamkan matanya, dia yang paling mengenal Saki, dia yang hidup bersama wanita itu selama ini. Dia yakin Saki memiliki alasannya. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu kepada putri? Dipta tidak ingin terprovokasi seperti yang dulu pernah terjadi. Pada akhirnya dia menyesal dan melukai Saki. Cukup sekali dia bertindak bodoh dengan tidak mengonfirmasi pada Saki atas apa yang terjadi pada wanita itu. Dia tidak ingin melakukan kebodohan yang menjerumuskannya pada jurang penyesalan yang dalam. Wanita yang begitu luar biasa, yang sedikit pun tidak pernah mengambil keuntungan darinya, sungguh Dipta mempercayai Saki sepenuhnya, namun yang menjadi masalahnya adalah rekaman itu telah sampai kepada keluarganya. Hal lain yang membuat perasaan kecewa menyusup ke dadanya adalah Saki yang tidak terbuka dan menceritakan hal itu langsung kepadanya di saat dia selalu menceritakan semua hal yang mungkin membuat wanita itu salah paham. Dipta menarik napasnya sekali lagi. Kekecewaan semakin menggerogoti hatinya, walau dia terus menekannya, mencoba memberi pengertian kepada dirinya sendiri jika memang sifat Saki yang masih sulit terbuka itu harus bisa dia terima. Bukan saatnya menanyakan alasan wanita itu tidak bercerita padanya, namun bagaimana menyelesaikan masalah itu dalam keluarga Dipta dulu, terutama menenangkan mamanya. Dipta langsung keluar dari ruangannya, memikirkan Saki yang sudah berada di rumahnya membuat hatinya semakin kalut dan ketakutan yang luar biasa, mamanya mungkin akan melukai Saki. Memikirkan kemungkinan yang terasa sangat nyata itu membuat Dipta menemacu mobilnya dengan kecepatan yang optimal agar segera sampai di rumah. Saat memasuki rumah dia sudah bisa mendengar teriakan mamanya dan melihat bagaimana mamanya memukuli Saki membuat jantung Dipta rasanya ditarik paksa dengan begitu menyakitkan. "Mama!" Dipta refleks berteriak, lalu menghampiri Saki dan jantungnya diremas-remas dengan kuat saat melihat bagaimana tatapan dan raut wajah Saki. Matanya memanas dan dia berusaha meredam emosinya. Dia lalu membopong Saki dan membawa wanita itu ke kamarnya tanpa suara. Membaringkan Saki di ranjangnya dengan hati-hati, Saki menatapnya dengan berkaca-kaca. Sungguh, Dipta ingin berada di sana dan memeluk Saki, namun dia tahu dia harus menenangkan mamanya dulu yang tidak bisa menunggu lagi. Pada akhirnya, dengan hati yang sangat berat Dipta harus meninggalkan Saki di kamar dan meminta kakak iparnya itu untuk menemani dan mengobati sang istri. Saat keluar dari kamarnya, dia mendapati Mama Laras yang sudah menyusulnya, membuat Dipta langsung memeluk mamanya itu dan membawanya menuju ke kamar yang tidak jauh dari kamar Dipta yang merupakan kamar kosong dan biasanya digunakan oleh saudaranya jika menginap. Dipta meminta mamanya yang masih tersengal-sengal karena emosi itu duduk di tepi ranjang,
Lalu dia berlutut di sana dan menggenggam tangannya, membiarkan mamanya meluapkan semua emosinya. Dipta tahu tidak mungkin dia melawan mamanya dengan emosi yang sama. Yang dibutuhkan oleh mamanya itu adalah ketenangan sebelum akhirnya Dipta mencoba memberikan pengertiannya. Namun, lidah Dipta begitu keluh saat mendengar permintaan mamanya yang begitu menyulitkannya, memilihnya antara mamanya atau Saki. Sungguh, Dipta tidak pernah memikirkan tentang hal ini. Apalagi ucapan mamanya setelahnya jika Dipta memilih Saki. Kepala Dipta rasanya blank mendengar permintaan mamanya itu, hingga dia kesulitan untuk menjawab dan pada akhirnya hanya memanggilnya, lalu naik ke ranjang dan mendekap mamanya dengan begitu erat namun hatinya terasa diremas-remas. Dipta menggenggam tangan Mama Laras dengan erat dan mengecupnya, menatapnya dengan mata yang memanas pada wanita yang telah melahirkannya itu, yang kini wajahnya terlihat berantakan. Dengan bekas air mata yang membasahi wajahnya. "Ma." Dipta menarik napasnya panjang sebelum melanjutkan ucapannya. Laras juga merasakan sakit itu saat mendengar nada tersiksa dan wajah sendu Dipta, tapi dia hanya ingin menyelamatkan putranya itu. Dipta sangat mencintai Mama dan Mama tahu itu, tapi Dipta juga sangat mencintai Saki, Ma. Semenjak bersama Saki, begitu banyak hal baik yang Dipta rasakan, begitu banyak perubahan dalam hidup Dipta karena Saki, Ma. Perubahan yang baik. Dipta lebih banyak bersyukur, Dipta mudah bahagia dengan hal-hal sederhana bersama Saki, Ma. Bisik Dipta dengan nada yang serak. Laras langsung menggeleng. "Kamu tertipu," bisik Mama Laras dengan ketakutan saat melihat betapa Dipta tersiksa dalam. Suaranya, apakah Mama tidak percaya pada Dipta? Apakah Dipta sebodoh itu di mata Mama hingga Mama pikir Dipta tertipu? Tanya Dipta lagi yang kini membuat Laras bungkam. Sekalipun, Ma, sekalipun, Dipta tidak pernah merasa dimanfaatkan oleh Saki. Dipta yang hidup dengannya, Ma. Dipta yang paling memahaminya. Jika Mama berpikir memanfaatkan yang Mama maksud salah satunya Saki memanfaatkan uang Dipta, sekalipun Saki tidak pernah melakukannya, Ma. Sekalipun tidak pernah. Lebih sering Dipta yang memaksanya untuk membelanjakan uang Dipta, tapi Saki tidak pernah menginginkannya, Ma. Kadang justru Dipta kesal sendiri, kenapa Saki susah sekali disuruh menghamburkan uang Dipta. Ada senyum getir dalam tatapan berbalut air mata itu. Laras yang melihatnya merasakan sesak yang luar biasa. Dia balik menggenggam tangan Dipta dengan erat. "Itu triknya. Dia membuat kamu jatuh cinta dengan begitu hebat. Baru akan memanfaatkan kamu. Tolong sadarlah Dipta. Mama ingin yang terbaik untuk kamu. Bagaimana jika yang terbaik untuk Dipta adalah Saki, Ma? Apakah Mama juga tetap akan mengoyak bahagia Dipta demi keinginan Mama?" Saki pasti memiliki alasannya mengatakan hal seperti itu dan Dipta percaya pada Saki sepenuhnya, Ma. Laras mengembuskan napasnya panjang. Kenapa ucapan Dipta sama seperti ucapan Saki kemarin? Jika bahagia Dipta adalah Saki. Laras melepaskan genggaman tangan Dipta lalu beranjak dari sana. "Mama yang paling mengerti kamu, Dipta. Mama yang membesarkan kamu, Mama tahu mana yang terbaik untuk kamu. Sekarang kamu harus menentukan pilihan, tetap bersamanya dan tidak akan pernah lagi melihat Mamna atau ceraikan dia dan kamu akan menemukan bahagia kamu." Nyatanya menghadapi mamanya tidak semudah itu. Dipta langsung mengusap wajahnya kasar melihat mamanya sudah keluar dari kamarnya. Mungkin memang harus meminta bantuan kepada papanya untuk menenangkan dan memberi pengertian mamanya itu. "Mama menunggu jawaban kamu Dipta. Kamu pilih Mama atau wanita sundal itu. Jika kamu memilihnya, jangan pernah menyesal jika kamu tidak pernah melihat Mama lagi," ucap Laras dengan tatapan tajamnya saat berada di ambang pintu. "Mama," ucap Dipta dengan sedikit menyentak, sungguh tidak menyangka dengan permintaan mamanya. Mama menempatkan Dipta pada pilihan sulit. Bagaimana bisa Mama tega melakukannya? Lalu pernahkah kamu memikirkan perasaan Mama, yang tidak pernah bisa menerima wanita itu? Dia hanya memanfaatkan kamu dan Mama berusaha menyelamatkan kamu karena kamu telah dibutakan oleh cinta. Mama juga terluka di sini, Dipta," teriak Mama Laras kembali meneteskan air matanya. Dipta mengusap wajahnya kasar dan memilih untuk kembali ke kamarnya untuk memastikan keadaan Saki dan berbicara dari hati ke hati dengan wanita itu. Namun saat melihat pintu kamarnya terbuka, hatinya mencelos saat tidak mendapati Saki di sana. Berbagai pikiran buruk langsung menggelayutinya. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin meninggalkanku kan, sayang?" Dipta mengusap wajahnya kasar dengan langkah yang tergesa.
menuruni tangga dan terus-terusan memanggil Saki. Safira menyambut suami dan ayah mertuanya yang baru saja tiba di rumah setelah perjalanan bisnis ke Bandung hari ini. Dia sudah menceritakan di telepon tadi kepada suaminya atas apa yang terjadi di rumah, dan Lingga juga mengatakan telah menceritakannya kepada papanya. "Mbak, Saki di mana? Kenapa tidak ada di kamarnya?" Suara Dipta yang terdengar panik membuat mereka bertiga yang ada di ruang tamu langsung menatap Safira menunggu jawaban. Virus bisa melihat betapa lelah wajah anaknya dan terlihat frustasi, padahal jika dilihat dari masalahnya seharusnya Sakilah yang perlu menjelaskan kepada Dipta dan mencari Dipta. Namun, melihat Dipta yang begitu kehilangan membuat Virus menyadari betapa anaknya itu telah mempercayai Saki sepenuhnya. Tadi di kamar, Mbak ingin membantu mengobati lukanya tapi dia tidak mau. Dia bilang membutuhkan waktunya sendiri. Ucap Safira yang tidak memberikan jawaban memuaskan untuk Dipta. "Mbok, tadi lihat Saki keluar?" tanya Dipta saat melihat Mbok Siti yang sedang menyapu di teras. "Tidak Den, tapi tadi Bibi di belakang jadi tidak tahu jika Non Saki keluar saat Bibi di belakang." Sekali lagi jawaban Mbok Siti mengecewakannya. Bagus dia tahu diri memilih pergi. Itu suara Mama Laras yang menimbrung, tatapannya masih nyalang namun wajahnya terlihat lelah. Virus menghampirinya dan menatapnya dengan pandangan penuh makna. Dipta mencoba menghubungi nomor Saki, namun dia justru mendengar nada dering itu di ruang tamu. "Mungkin Saki tidak jauh, tak. Ini tasnya masih di sofa." Ucap Safira yang mengambil sling bag Saki yang masih tergeletak di sofa, teringat saat dia datang langsung mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari mamanya. Tahu-tahu Adam keluar dari toilet yang di dekat dapur. "Om Dipta." Panggil Adam membuat Dipta menatapnya. "Lia, sayang." Dipta mencoba menjaga emosi dan mimik wajahnya. "Kenapa Papa Adam dan Onti Saki masuk ke kamar Mama dan Papa Adam?" Pertanyaan selanjutnya dari Adam membuat semua orang yang ada di sana tercenung. "Maksud Adam bagaimana?" tanya Dipta dengan detak jantungnya yang semakin menggila. "Tadi Adam ingin pup, tapi melihat Papa menarik-narik Onti Saki ke kamar. Tapi karena Adam sudah tidak tahan, Adam masuk toilet dulu." Ucapan Adam selanjutnya membuat Dipta langsung melangkahkan kakinya lebar menuju ke kamar Dewa dan Erina. Jantungnya bertalu cepat, emosinya naik begitu pesat, ketakutannya semakin menguasainya hingga dia menggedor pintu itu dengan begitu kuat. "Buka pintunya, Mas Dewa. Buka atau aku dobrak." Teriak Dipta lagi dengan keras namun tetap tidak ada jawaban dari dalam, membuat Dipta langsung mendobraknya, yang dibantu oleh Lingga yang memiliki firasat yang sama. Mbok Siti dengan cekatan membawa Adam kembali untuk bermain di taman belakang dengan Erina. Memiliki firasat jika sesuatu yang besar akan terjadi di rumah itu. Begitu pintu berhasil didobrak, pemandangan di depannya membuat hati Dipta hancur begitu saja, hancur hingga luluh lantak dan dia merasa kesalahannya kali ini sangat fatal. Sakinya terlihat sangat hancur meringkuk di sana dengan napas yang tersengal-sengal dan wajah yang semakin lebam dan kening yang berdarah. "Saki," bisik Dipta dengan hati yang mencelos dan tatapan yang sangat terluka melihat keadaan Saki. 2000 years later. Bab 60, Keputusan Tak Terduga. Dewa langsung mendorong Saki dengan kuat ke ranjang dan dia melepaskan dasi yang mencekiknya dengan kasar. Menatap lapar pada Saki yang terlihat semakin beringsut dengan raut wajah ketakutan. "Jangan menunjukkan wajah seperti itu, Saki. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi di depanku. Aku tahu kamu sangat menantikan bisa tidur denganku, kan? Come on. Gila kamu, Mas. Lepaskan aku." Teriak Saki dengan ketakutan, dia berusaha beranjak dari ranjang dan kabur dari sana. Namun Dewa langsung menariknya dan menamparnya dengan kuat, kembali membanting tubuh Saki ke ranjang. "Jangan jual mahal begitu, Saki. Kita bisa menyelesaikan quick sex dalam 15 menit mungkin. Setidaknya aku juga ingin menikmati tubuh kamu. Kamu harus membayar mahal karena telah memanfaatkan adik iparku itu. Setiap sen yang kamu hamburkan dari kerja keras adik iparku itu, ada harga yang harus kamu bayar mahal. Dan tentu tubuh kamulah satu-satunya yang 8 bisa membayar itu, karena kamu tidak memiliki apapun. Hanya wanita murahan yang menjual tubuhnya kepada para eksekutif kaya." Ucap Dewa lagi yang kini sudah melepas kancing kemejanya. Saki menggelengkan kepalanya dengan kuat dan mencoba untuk tetap menjaga kewarasannya agar bisa melawan Dewa. Jika dia ketakutan maka dia hanya akan hancur dan pria itu akan mendapatkan apa yang diinginkan.
Jangan menyentuhku. Bajingan, lepaskan aku. Teriak Saki yang terus menghindar dari dewa. Saki melempar apapun yang ada dalam jangkauannya pada dewa. Pria itu justru menyeringai semakin kuat dan langsung meraih tubuh Saki dan kembali mencoba menidurkannya di ranjang, mengungkung Saki dengan tatapan beringas penuh nafsu saat Saki sudah berada di bawah kuasanya dengan tatapan tidak berdaya. Saki terus berontak sekuat tenaga dan itu menimbulkan geram kemarahan pada dewa hingga membuat dewa kembali menamparkan Saki kuat dan membuat bibir wanita itu semakin berdarah dan sobek. Saki memejamkan matanya saat merasa perih di bibir juga panas di pipinya, tamparannya sangat kuat. Tidak, itu bukan tamparan lagi namun dewa menempelengnya hingga membuat kepala Saki terasa pening, namun Saki terus berusaha menjaga kesadarannya dan mengumpulkan sisa tenaganya untuk terus melawan dewa. Sakit di wajahnya tidak seberapa dibanding dengan apa yang akan terjadi jika dia tidak mencoba melawan dewa sekuat tenaga. Saki langsung mengantukkan kepalanya dengan sekuat tenaga pada kepala dewa saat pria itu sudah mencoba untuk menciumnya. Hal itu membuat dewa langsung mengumpat keras dan menjauhkan tubuhnya dengan tubuh Saki. Tidak ingin lengah dengan kesempatan yang ada, Saki melanjutkan serangan keduanya, kakinya langsung menendang selangkangan pria itu yang sudah terhuyung karena benturan keras dengan kepalanya, bahkan kening. Saki juga terasa sangat sakit. Saki lalu kembali mencoba meraih pintu, namun sekali lagi tubuhnya ditarik dan ditampar dengan begitu kuat hingga jatuh ke ranjang lagi. Dasar wanita murahan, sok jual mahal, kamu juga biasa menjajakan tubuh kamu kepada para eksekutif muda itu kan? Kenapa sekarang jual mahal dan menolakku? Berapa harga tubuh kamu itu? Wanita jalaan tidak tahu diri. Teriak dewa yang kini membungkuk di depan Saki dan mencengkram kuat rahang Saki hingga kukunya menusuk kulit wajah Saki. Dewa langsung berusaha mencumbunya, namun Saki terus menggeleng-gelengkan kepalanya dengan kuat hingga tamparan kembali Saki dapatkan di wajahnya. Tangan Saki berusaha untuk meraih vas bunga kaca yang ada dalam jangkauannya di nakas saat dewa terus berusaha untuk mencumbu bibirnya, air mata Saki sudah tumpah dengan hati yang hancur atas apa yang dia alami. Dengan sekuat tenaga dia memukul kepala dewa dengan vas bunga itu, lalu saat dewa merasa kesakitan, Saki kembali menendangnya. Tangannya juga berdarah karena tanpa sadar mencengkram vas bunga yang sudah pecah itu dengan begitu erat setelah memukul kepala dewa. Saki memeluk dirinya dengan kuat. Dia berusaha untuk pergi dari sana, namun juga tahu dewa mengantongi kunci pintu, dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah membuat pria itu pingsan lebih dulu. Tubuhnya sudah terasa sangat lemah dan gemetar hebat, namun matanya begitu awas melihat setiap pergerakan dewa. Dia bisa melihat pria itu menyentuh kepalanya dan selanjutnya Saki bisa melihat darah di telapak tangan pria itu setelah menyentuh kepalanya. Mata Saki juga awas mencari sesuatu untuk perlindungan diri selanjutnya, matanya sudah berkunang-kunang dengan kepala yang terasa pening, berusaha beranjak untuk mengambil gunting yang ada di meja rias, namun saat akan beranjak tubuhnya terhuyung hingga tubuhnya luruh ke lantai begitu saja. Saki mencoba untuk mengumpulkan tenaganya kembali dan memeluk dirinya, bersiap untuk serangan selanjutnya. Saat Saki akan mencoba kembali bangkit mengambil gunting yang menjadi target senjatanya, sebuah dobrakan pintu yang selanjutnya memunculkan Dipta dan Lingga. Saki langsung mendongak dan menatap nanar pada suaminya itu yang juga memberikan tatapan yang sama. Air mata Saki menetes semakin banyak dan dia semakin memeluk dirinya sendiri, berbagai pikiran buruk memenuhi kepalanya yang terasa semakin berat. Dia tidak tahu drama apa yang akan terjadi setelah ini saat mereka telah memiliki bukti serendah apa dirinya karena hanya ingin mengambil keuntungan dari Dipta. Mungkin mereka akan menuduh Saki yang menggoda dewa, dan Dewa Alkan dengan senang hati bersandiwara sebagai korban lalu menuduh Saki yang menggodanya. Dan mengatalkan JLK Saki playing victim saat Sali memberikan pembelaannya. Begitu pintu berhasil didobrak, pemandangan yang dilihat Dipta sungguh menyesakkan hatinya. Jantungnya terasa mencelos ke perut melihat Saki begitu tidak berdaya dan meringkuk memeluk dirinya di sana. Lalu tatapannya beralih pada dewa yang menatap terkejut ke arahnya. Dipta tidak bisa lagi mengontrol emosinya, dia langsung menghampiri dewa dan memberikan tinju demi tinjunya kepada dewa dengan bertubi-tubi. "Bangsat lo, bajingan!" teriak Dipta membabi buta. Lingga dan Papa Virus berusaha melerai mereka. Namun Dipta yang sudah kesetanan langsung menyentak keduanya dengan menudah dan terus memberikan pukulannya. Kepada Dewa Safira menganga melihat pemandangan di depannya, dewa yang menunjukkan tangannya yang berdarah sedang Saki meringkuk di keadaan yang begitu mengenaskan. Mama Laras dan Erina mencoba memahami keadaan,
namun mereka yakin jika memang Saki yang menggoda dewa dan wanita itu sengaja bertindak seperti korban saat kepergok seperti sekarang, Dipta. Berhenti. Bisa saja Saki yang menggoda dewa. Ucapan Mama Laras membuat Dipta menghentikan pukulannya. Dia langsung memandang Saki yang begitu menyedihkan dan masih meringkuk di sana. Kamu yang harus mengurus istri kamu yang murahan itu. Mbak. Erina menimpali, membuat Dipta kembali melayangkan pululannya dengan sel kuat tenaga kerahan dewa lalu berlari menuju Saki. Anjing lo, teriak Dipta menginjak tangan Dipta sebelum berlari menuju Saki. Mendengar ucapan yang begitu menyakitkan dari Mama Laras dan Mbak Erina membuat hati Saki yang sudah hancur benar-benar luluh lantak oleh semua luka yang mereka torehkan dari mulut jahat mereka. Bagaimana bisa mereka menyimpulkan seperti itu di saat mereka tidak tahu apapun atas apa yang terjadi padanya? Jiwanya, batinnya, hatinya terasa begitu lelah, kelelahan yang sangat menyiksanya dan membuat dia rasanya ingin segera menyerah dengan semua yang sedang dia hadapi. Kelelahan itu membuat tubuhnya pelan-pelan juga terkulai lemas, dan tepat sebelum kesadarannya hilang dia masih bisa mendengar Dipta yang memanggilnya dengan kepanikan dan wajah yang begitu terluka sama sepertinya. Air mata Dipta sudah berlinang saat sudah akan meraih tubuh Saki, dan hatinya sekali lagi seperti dihujam panah beracun saat wanita itu jatuh pingsan tepat di depannya. Saki. Panggil Dipta menggelengkan kepalanya dan tangannya gemetar melihat betapa babak belurnya wajah Saki dengan lebam di sana-sini juga darah di kening dan bibirnya. Tangannya mengepal kuat dan dia memeluk tubuh ringkih Saki dengan tubuh yang gemetar. Tatapannya begitu tajam pada semua anggota keluarganya yang menjadi penyebab penderitaan. Saki begitu hebat. Dia lalu membopong Saki dengan hati-hati dan mendekapnya erat dengan hati yang luluh lantak. Nyatanya keluarganya yang menjadi sumber luka terbesar Saki dan Dipta tidak tahu bagaimana caranya menyembuhkan luka hati Saki saat dia yakin luka itu akan membekas di hati Saki seumur hidup. Tatapan Dipta begitu tajam pada Dewa dan Erina, lalu penuh makna juga syarat akan kecewa pada Mama Laras yang juga menatapnya tajam. Saki masih perawan saat menikah dengan Dipta, Ma. Dia wanita terhormat yang menjaga kehormatannya dengan baik. Dia bukan wanita murahan yang selama ini selalu kalian tuduhkan. Dipta mengatakannya dengan dingin sebelum meninggalkan mereka semua. Sesungguhnya, sangat enggan mengatakan hal yang sangat privasi akan kehidupan ranjang di rumah tangganya, namun rasanya Dipta harus mengatakan itu untuk membungkam mulut mereka semua tentang Saki. Semua yang di sana sangat tersentak dengan ucapan Dipta, namun tidak ada satu pun yang bersuara. Saat Dipta mencapai ambang pintu, dia menghentikan langkahnya dan berbalik menatap tajam pada Dewa dan mendekap erat tubuh ringkih Saki yang telah terkulai lemas dalam pelukannya. Aku tidak akan membiarkan ini. Aku akan menuntut kamu ke penjara atas tuduhan pemerkosaan dan penganiayaan. Tidak peduli kamu suami kakakku. Bajingan. Suara Dipta begitu dingin dan mengerikan, lalu dia benar-benar meninggalkan rumahnya dengan hati yang hancur atas apa yang dilakukan keluarganya kepada istrinya dan menyesal karena ketidakberdayaannya. Dipta menunggu dengan hati yang hancur di depan ruang UGD tempat Saki mendapat penanganan, bibirnya terus merapal agar keadaan Saki baik-baik saja, walau kenyataannya sangat berbanding jauh. Bagaimana, Dok? Dia menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan. Apakah dia sudah sampai mengalami pemerkosaan itu? Tanya Dipta dengan hati yang berdenyut-denyut sakit, takut jika ketakutannya menjadi kenyataan. Bukan karena tidak bisa menerima keadaan wanita itu jika Saki benar-benar telah diperkosa oleh Dewa, namun bagaimana dia menyembuhkan trauma Saki jika wanita itu memang telah diperkosa Dewa. Dipta membayangkannya saja tidak sanggup. Terlalu kejam jika Saki harus mengalami hal seperti itu. Saki adalah wanita yang baik, yang sempurna kepribadian dan karakternya. Dipta tidak bisa membayangkan serusak apa mental Saki jika benar-benar mengalami hal itu. Syukurlah kekhawatiran Bapak tidak terjadi. Kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh, tidak ditemukan luka-luka lain di tubuhnya, tidak di bagian manapun termasuk area intimnya. Semuanya baik secara fisik kecuali wajah dan keningnya yang terluka, namun untuk psikisnya, dia mungkin akan mengalami trauma. Semua tergantung keadaan kejiwaan pasien, Pak. Semoga traumanya tidak serius dan berangsur pulih dengan cepat. Saya permisi dulu. Penjelasan dari sang dokter membuat Dipta merasakan lega sedikit atas keadaan Saki namun hatinya tetap luluh lantak memikirkan emosi dan hati wanita itu nantinya.
Heningnya ruangan itu berbanding terbalik dengan hati Dipta yang bergemuruh melihat keadaan Saki yang begitu menyedihkan. Dia terus menggenggam tangan Saki setelah mendapat penjelasan dari dokter, walau tidak ada yang serius secara fisik, namun Saki kemungkinan akan mengalami trauma dan shock. Dipta bersyukur karena tidak ada lebam yang lain selain di wajah Saki. Jika dewa sudah sampai menyentuh Saki, sungguh Dipta tidak tahu bagaimana hancurnya Saki dan bagaimana dia harus menghadapi Saki yang telah hancur karena pelecehan yang dilakukan kakak iparnya. Dipta kembali menatap pada perekam suara yang berbentuk pena, yang dia temukan di salah satu saku blus Saki. Entah bagaimana Saki memilikinya dan mengaktifkannya hari ini, mungkin istrinya itu mungkin telah memiliki feeling. Hatinya semakin terkoyak untuk yang kesekian kalinya hari ini begitu mendengarkan isi rekanan tersebut, bagaimana tamparan, teriakan, benturan dan jeritan ketakutan Saki saat dewa terus menyerangnya. Suara bajingan itu yang begitu merasa menang dan nada juga ucapan yang merendahkan Saki membuat dendam Dipta semakin membara. Bukan hanya itu saja, rekaman itu juga merekam bagaimana teriakan Mama Laras yang merembabi buta dan menamparkan Saki berkali-kali. Semua itu sungguh mengoyak hati Dipta. Dia tidak pernah menyangka jika Saki akan mengalami luka fisik dan psikis yang hebat karena keluarganya dan semua itu menjadi benang merah yang bersumber pada wanita masa lalu Dipta. Putri, yang dengan sengaja memprovokasi mamanya hingga membuat Saki kini harus mengalami banyak kejadian mengerikan dalam satu hari. Wanita masa lalu dan keluarganya yang menjadi sumber luka terbesar Saki, padahal wanita itu tidak memiliki salah apapun. Namun kenapa harus terus terluka karena wanita masa lalu dan keluarganya? Aku minta maaf, maafkan aku sayang. Maafkan aku. Membiarkan ini terjadi padamu. Aku gagal melindungi kamu. Maaf, Dipta menarik napasnya panjang dengan sesak yang masih membelenggunya. Dipta terus mengecup punggung tangan Saki dan menatap Saki dengan nanar, mengecup setiap lebam yang ada di wajah Saki dengan begitu hati-hati dan ikut merasakan betapa sakit semua luka-luka itu. Namun yang paling menyakitkan adalah membayangkan perasaan Saki yang telah hancur berkeping-keping setelah semua kejadian ini. Rasanya Dipta tidak sanggup melihat tatapan Saki yang syarat luka saat wanita itu tersadar nantinya. Detik demi detik yang menyiksa bagi Dipta, Safira dan Lingga datang dengan raut wajah yang penuh simpati. Lingga tidak banyak mengatakan apapun, dia menepuk bahu adiknya itu untuk memberikan kekuatan. Ikut meringis melihat keadaan Saki dengan luka lebam hampir di seluruh wajahnya. Entah berapa kali wanita itu mendapatkan tamparan atas perlawanannya pada sikap bejat dewa. Kamu juga tetap harus makan ya, tak? Mbak sudah belikan makan malam untuk kamu. Ucap Safira kini berdiri di sisi ranjang yang lain, berseberangan dengan Dipta dan suaminya. Bagaimana dia bisa memikirkan perutnya di saat wanita yang menjadi sumber kebahagiaan hidupnya terbaring tidak berdaya di ranjang rumah sakit. Yang Dipta pikirkan hanyalah Saki dan keadaan wanita itu saat nanti. Membuka mata, hati Dipta selalu berdenyut-denyut sakit hingga terasa menceliknya membayangkan hal itu. Safir menggenggam tangan Saki yang sudah diperban itu, membuatnya meringis dan begitu menyesal telah meninggalkan Saki di kamar Dipta tadi. Mungkin kata-katanya juga ikut andil menyakiti hati Saki, seharusnya dia tidak perlu mengatakan hal itu yang menjadi beban hati Saki lebih buruk lagi. Mbak minta maaf, tak. Seharusnya Mbak menjalankan pesan kamu untuk tetap menemani Saki di kamar, ucap Safira penuh penyesalan, membuat Dipta hanya menggeleng namun raut wajahnya menjelaskan semuanya. Tidak ada gunanya menyesal, Mbak, semua sudah terjadi. Bisik Dipta dengan nada yang menyayat. Hati, membuat Safira semakin menyesal, matanya berkaca-kaca melihat kembali wajah Saki yang begitu mengenaskan. Itu apa, tak? Pena perekam suara. Tanya Lingga dengan tatapan yang menelisik dan membuat Dipta mengangguk. Lingga lalu mengambilnya dan mendengarkan dengan hati yang teriris bagaimana Saki mendapatkan kekerasan itu dan suara yang ketakutan sedang dewa begitu mengerikan layaknya predator. Safira yang mendengar itu hatinya semakin tersayat-sayat diliputi rasa bersalah. Bukan hanya pada Dipta namun kini juga pada Saki yang masih terbaring tidak berdaya di ranjang rumah sakit itu. Aku bisa bantu memprosesnya jika kamu mau, kamu harus fokus dengan Saki kan? Lingga menawarkan, membuat Dipta menggeleng. Dia sendiri yang akan memprosesnya, melakukannya sampai memastikan dewa masuk ke penjara dan mendapatkan hukuman yang berat, bukan hanya menggunakan kasus Saki, dia akan mencari tahu kebusukan dewa di perusahaan, dia yakin pria itu tidak bersih.
Dipta akan benar-benar mengusut semua kriminalitas dewa agar pria itu mendapatkan ganjarannya. Aku yang akan memprosesnya sendiri, Mas. Ucap Dipta dengan nada dingin. Hubungi aku kapanpun kamu butuh bantuan, Lingga kembali menawarkan, membuat Dipta mengangguk dan tatapannya terus tertuju pada Saki. Tidak sedikit pun Dipta beranjak dari duduknya kecuali saat panggilan azan, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, dia mengecupi punggung tangan Saki dengan hati yang masih terasa diremas-remas. Saki mengerjap-ngerjapkan matanya dengan kepala yang terasa begitu berat, Dipta yang melihat itu langsung berdiri dan membungkuk untuk memastikan keadaan Saki. Sayang, kamu bisa mendengarku. Mana yang sakit? Tanya Dipta dengan tatapan yang khawatir, tatapannya nanar dan matanya sudah memanas melihat Saki. Saki masih mengerjap-ngerjapkan matanya, saat melihat Dipta menatapnya dengan tatapan seperti itu, seketika semua hal yang terjadi padanya berputar di kepalanya dan membuat air matanya tumpah begitu saja. Sayang, bisik Dipta langsung menghapus air mata Saki, lalu menyatukan keningnya dengan kening Saki dan tepat saat itu air matanya menetes membasahi wajah Saki. Maafkan aku, bisik Dipta syarat luka, bektu pilu dan menyesakan. Mereka berdua larut pada rasa sakit yang begitu hebat dan menyiksanya begitu kuat. Air mata itu juga tatapan yang menyesakan membuat air mata keduanya jatuh semakin banyak. Saki menarik napasnya dalam, perasaannya masih hancur berkeping-keping dan dia berusaha untuk memungutnya keping demi keping dan memperbaikinya walau akan sangat sulit dia lakukan dan butuh waktu. Aku minta maaf, aku gagal menjaga kamu. Aku akan mengusut kasus ini sampai Mas Dewa di penjara. Bisik Dipta namun Saki masih belum bersuara. Seolah menatap lekat untuk mencari jawaban dari setiap ekspresi kesedihan Dipta. Ekspresi kesedihan Dipta yang Saki belum menemukan jawaban atas alasan kesedihan pria itu, karena begitu banyak hal menyakitkan yang terjadi di antara mereka, dan Saki tidak tahu Dipta sedih karena alasan yang mana. Aku percaya kamu, sayang. Tentang rekaman putri, aku mempercayai kamu sepenuhnya, kamu memiliki alasannya mengatakan itu. Akulah yang selama ini hidup dengan kamu, aku yang paling mengerti kamu dibanding mereka, aku yang merasakan semua hal selama tinggal dengan kamu. Sedikit pun aku tidak pernah merasa dimanfaatkan. Kamu ingatkan betapa sering aku memaksa kamu untuk memanfaatkanku dan menghamburkan uangku, namun kamu juga tidak melakukannya. Aku mempercayai kamu sepenuhnya dan rekaman itu hanyalah sampah. Bahkan jika kamu ingin memanfaatkanku pun aku akan bahagia, karena istriku pada akhirnya bergantung padaku sepenuhnya. Bisik Dipta kembali menempelkan keningnya dengan kening Saki. Lidah Saki keluh, mendengar betapa Dipta begitu mempercayainya padahal dia juga tahu dia memiliki kesalahan yang sangat besar pada Dipta karena lagi-lagi memilih bungkam atas apa yang terjadi padanya. Namun Dipta tidak sekalipun menyalahkannya bahkan menegur kesalahannya, pria itu justru menenangkannya seperti yang biasa dilakukan oleh pria itu. Tidak pernah menghakiminya atas kesalahan, alih-alih justru menenangkan hatinya lebih dulu, tidak peduli dengan kecewa hati pria itu sendiri atas apa yang Saki lakukan. Memikirkan itu membuat hati Saki berdenyut sakit, bukan hanya karena respon Dipta atas rekaman putri, namun semua hal yang baru saja terjadi pelan-pelan kembali mencekiknya hingga membuatnya sesak luar biasa dengan air mata yang berlinang semakin banyak di wajahnya yang babak belur. Melihat itu membuat Dipta menggeleng dengan air mata yang tumpah sama banyaknya, Dipta mengusap dengan lembut dan hati-hati air mata Saki, takut jika gerakannya melukai wajah Saki yang babak belur. Saki masih belum bersuara dan itu sangat membuat Dipta khawatir. Takut dengan segala hal-hal yang ada di pikiran Saki. Tatapan sakit wanita itu sudah menjelaskan seberapa hancurnya Saki. Terima kasih, Mas. Bisik Saki begitu lirih yang membuat Dipta menggeleng dan tersenyum, dia menghapus lagi air mata di wajah Saki yang masih belum berhenti. Nyatanya, ucapan Mama Laras kemarinlah yang paling membelenggu hatinya, juga bagaimana Mama Laras mewujudkan ucapannya itu hari ini kepada Dipta. Saki terlalu takut untuk membuat Dipta memilih. Bolehkah dia berhenti sejenak? Walau dia harus melukai pria itu. Namun dia juga butuh waktu untuk menyembuhkan luka hatinya sebelum memulai kembali dengan Dipta. Kesalahannya pada Dipta, kekecewaan dan kebencian Mama Laras yang semakin menjadi, kesedihan di mata Dipta, pilihan menyakitkan dari mamanya yang pada akhirnya dilontarkan pada Dipta, hingga dia yang berakhir dengan hampir diperkosa oleh dewa. Semuanya sungguh membuat Saki lelah. Mas,
Panggil Saki dengan nada yang begitu lemah, matanya kembali berkaca-kaca. Aku sungguh lelah. Bisik Saki membuat Dipta memejamkan matanya dengan hati yang tersayat setelah mendengar pengakuan lelahnya Saki dari bibir wanita itu sendiri. Aku akan merawat luka kamu sampai sembuh, sayang, jangan khawatir. Tolong percaya padaku kali ini, aku akan merawat kamu sampai sembuh, iya. Bisik Dipta mengusap lembut puncak kepala Saki, namun gelengan dari Saki membuat Dipta meringis dengan jantung yang terlalu keras dan mengantarkan rasa sakit yang semakin menyiksanya. Apa maksud gelengan kepala Saki? Kenapa wanita itu tidak mau dirawat olehnya? Seketika ketakutan itu tumbuh semakin besar di hati Dipta dan membuatnya semakin tercekik oleh bayangan-bayangan mengerikan yang kini muncul di kepalanya. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka hatiku. Semuanya terasa menyakitkan termasuk dengan permintaan Mama agar kamu memilih di antara aku atau Mama. Aku mendengarnya, Mas. Ucap Saki yang kini menggenggam tangan Dipta dan air matanya sudah menetes. Dipta menggelengkan kepalanya, lalu membelai pipi Saki dengan satu tangannya lagi yang bebas. Jangan pikirkan pilihan Mama, aku yang akan mengurusnya, ya. Bisik Dipta namun Saki menggeleng lemah. Nyatanya mengurus hati mamanya tidak semudah itu. Mama Laras terlampau keras hati, bahkan setelah melihat dirinya babak belur di depannya, wanita itu tetap menuduh Saki sebagai wanita murahan yang sengaja menjebak dewa. Beri aku waktu ya, Mas. Aku butuh jeda untuk pernikahan kita. Mari berpisah untuk menata hati masing-masing sebelum kita memutuskan kembali bagaimana pernikahan ini harus berjalan sedang restu Mama tidak pernah kita dapatkan. Ucap Saki pada akhirnya dengan berat hati, air matanya jatuh semakin banyak. Dipta yang mendengar itu menggelengkan kepalanya dengan air mata yang sudah menetes. Tidak pernah menyangka Saki pada akhirnya akan mengatakan hal ini. Ketakutan yang tadi masih ada di kepalanya kini benar-benar menjadi kenyataan. No, please stay with me. Don't say that, sayang. I need you the most. Please, you can't do this to me. Please. Dipta membenamkan wajahnya di ceruk leher Saki, terisak dengan hati yang teriris-iris mendengar permintaan Saki yang begitu menyiksa hatinya, dia tidak sanggup membayangkan hidup tanpa Saki. Apalagi menjalaninya. Tolong aku. Jangan seperti ini. Kita akan tetap bersama ya. Kita hadapi ini sama-sama ya. Tolong aku, sayang. Aku tidak bisa berpisah dengan kamu. Dipta semakin terisak dan itu juga menimbulkan kesakitan yang sama di hati Saki. Namun baginya ini adalah yang terbaik, memberi jeda sejenak pada hubungan mereka yang rasanya tidak memiliki masa depan untuk bahagia sebelum kembali melangkah. Aku mencintai kamu, Saki. Aku sangat mencintai kamu dan tidak bisa jika harus berpisah dengan kamu. Tolong aku. Lirih Dipta lagi dengan nada yang semakin pilu. Nada penuh permohonan itu membuat Saki juga menangis, rasanya ada yang menghujam jantungnya berkali-kali. Namun, hatinya juga terlampau lelah. Dia ingin jeda untuk sejenak. Hanya sejenak, Mas. Aku butuh waktu. Boleh? Ya, aku ingin menenangkan diriku. Aku butuh jeda. Semuanya terlalu menyakitkan, bisik Saki membuat Dipta menggigit bibirnya kuat, sebuah keputusan final dengan nada suara putus asa Saki yang menunjukkan betapa hebat luka wanita itu membuat Dipta kehilangan kata-katanya. Nuansa Ramadan. Pak, di sini aja. Iya benar, nuansa Ramadan.